Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Harunisani NPM 1814231001 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data, informasi, dan knowledge, which knowledge management cycle, dan kepuasan pengguna pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Check it out. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengembangan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan sebagai Strategi Pendukung Kegiatan Medis Non-Bedah, studi kasus di Klinik Petukangan Medical Center oleh Randy Andi, Dedi Sugiarto, Dorina Hetaria, Program Studi Teknik Industri Universitas Trisakti. Sebelumnya, apa sih knowledge management itu? Knowledge management atau dalam bahasa Indonesia manajemen pengetahuan menurut WIC 1997 adalah bangunan sistematis, eksplisit, dan disengaja pembaharuan dan aplikasi pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas yang berkenaan dengan pengetahuan organisasi dan pengembalian kembali aset pengetahuan organisasi. Jadi di sini kenapa saya mengambil jurnal ini atau judul ini? Karena peran knowledge management yang sangat penting untuk perusahaan atau organisasi. Knowledge management dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan pengetahuan atau disebut knowledge gap antara pemula dengan yang sudah pakar. Knowledge management dengan sistem yang baik pula mampu mendistribusikan proses peningkatan pengetahuan dan kepribadian karyawannya. Peran knowledge management juga dibutuhkan dalam menyusun strategi bisnis perusahaan. Peningkatan kualitas pengetahuan karyawan ini mempengaruhi tingkat konsumen. Industri medis menggunakan informasi sebagai faktor penting dalam setiap aspek penyelenggaraan klinik atau rumah sakit. Manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam industri medis adalah untuk meningkatkan kualitas petugas medisnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kasus malpraktek yang disebabkan oleh kesenjangan antar anggota medisnya yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan. Dari itu, sebelumnya PT Petukangan Medical Center ini merupakan perusahaan dengan tingkat turnover sumber daya manusia yang cukup tinggi sehingga diperlukan knowledge management. Masalah pada PT ini adalah rendahnya kualitas pengetahuan yang menyebabkan kecenderungan untuk terjadinya malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Karena rendahnya kualitas kerja seseorang ini dapat menyebabkan konsumen tidak puas. Konsumen yang tidak puas akan menyebabkan pendapatan perusahaan pun berkurang. Maka dari itu diterapkanlah implementasi 10-step Knowledge Management System atau KMS pada PT ini. Implementasi 10 steps KMS ini yang pertama adalah analisa infrastruktur teknologi informasi. Jadi yang pertama dilakukan analisa infrastruktur teknologi informasi di PT ini. PT ini sudah menggunakan menghubungkan setiap komputer di setiap departemen dengan jaringan internet dan jaringan intranet. Nah, di sini jaringan intranet masih belum menggunakan atau menerapkan knowledge management system sehingga penyebaran pengetahuannya tidak berjalan dengan baik. Sehingga dibuat prototipe manajemen pengetahuannya. Yang kedua adalah knowledge management system dan strategi bisnis. Di sini dilakukan analisa PT Petukangan Medical Center. Apa aja sih faktor yang menjadi penentu keberhasilan organisasi? Yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang sudah dianalisa di awal tadi. Kemudian dilakukan analisa audit knowledge atau analisa knowledge gap, di mana di sini dilihat knowledge yang dibutuhkan dan knowledge yang saat ini sudah ada. Berikutnya adalah membentuk tim knowledge management berdasarkan 5 orang, 1 orang tim leader, 3 orang technical engineer infrastruktur IT, dan 1 orang sebagai functional engineer.
Kemudian dirancang blueprint knowledge management oleh pakar, lalu dikembangkan menggunakan aplikasi portal knowledge management yang kemudian dilakukan penyebaran knowledge management system dan dilakukan perubahan budaya dan struktur reward seperti merubah suasana kerja, memberikan reward kepada pengguna, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja portal knowledge management dengan pengujian kepada portal itu sendiri dan evaluasi terhadap penggunanya. Nah, setelah diterapkan implementasi 10 steps knowledge management system, didapatkan manfaat yaitu portal manajemen pengetahuan dapat dimanfaatkan dalam dunia medis untuk menjembatani pengetahuan antara pakar dan tenaga medis yang masih pemula. Kemudian penyebaran informasi dapat didokumentasikan sehingga timbul tren dan budaya baru dalam melayani pasien. Berikutnya adalah pengetahuan pada suatu instansi kesehatan menjadi lebih kaya melalui pengalaman dari pakar-pakar. Dan yang terakhir tentunya produktivitas tenaga medis menjadi lebih lengkap dalam melayani kesehatan masyarakat. Dan selain itu terdapat pula kelebihan dari penggunaan knowledge management system, di mana tempat kerja menjadi lebih efisien, proses pembuatan keputusan menjadi lebih baik dan lebih cepat, meningkatkan kolaborasi antar sesama pegawai, dan kebahagiaan karyawan yang semakin meningkat karena meningkatnya pula pengetahuan. Namun selain itu terdapat pula kelemahan dari knowledge management system, yaitu kesulitan dalam menemukan cara yang efisien untuk mencatat pengetahuan bisnis. Berikutnya, informasi dan sumber menjadi lebih mudah untuk ditemukan orang lain karena didokumentasikan tadi, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan teknologi ini. Dan yang terakhir butuh waktu untuk mengintegrasikan knowledge management. Berikutnya adalah saran untuk penelitian ini, yaitu diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti e-learning medical center. Berikutnya, pengetahuan yang ada disarankan bersifat terbuka sehingga dapat melakukan kolaborasi antar rumah sakit misalnya atau antar klinik. Dan yang terakhir disarankan dikembangkan fitur tambahan seperti penilaian pengetahuan setiap tenaga medisnya seperti evaluasi terhadap penggunanya. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.